Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Imanul Haq, anggota DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa, telah melaksanakan kewajiban konstitusional saya untuk menyapa masyarakat di dapil saya di Subang, Sumedang, dan juga Majalengka. Ketika di Sumedang, kita meninjau korban longsor Cimanggu. Persoalan ada pada kebijakan. Bagaimana kebijakan dari pemerintah yang memperbolehkan pembangunan perumahan di atas sebuah bukit yang sudah kritis. Akhirnya yang terjadi adalah ketika terjadi hujan, longsorlah perumahan itu dan mengenai masyarakat. Puluhan orang menjadi korban, begitu pula kerugian fisik. Tidak boleh terjadi lagi orang yang melakukan illegal logging, pembabadan hutan dan alih fungsi yang tidak karu-karuan. Yang kedua, kita masuk di Subang, terutama di Pamanukan. Kita lihat bahwa penguatan tanggul-tanggul sungai yang jebol kemarin betul-betul harus menjadi prioritas. Jangan sampai banjir itu menjadi langganan akibat kualitas dari tanggul serta juga penyempitan sungai itu menjadi penyebab dari banjir. Di Subang pun kita mendapat inspirasi agar menjadikan masjid-masjid itu sebagai tempat waspada bencana. Masjid sebagai tempat juga edukasi tentang mitigasi bencana. Saya melihat misalnya di Pamanukan ada Masjid Al-Mukhlisin, Pesantren Al-Qalam di Mulyasari, itu harus dijadikan sebagai tempat di mana ketika terjadi bencana, mereka menjadi tempat yang aman buat penduduk, tetapi juga ketika tidak terjadi banjir, menjadi tempat edukasi dan mitigasi bagi masyarakat sekitar. Itu pentingnya kita mengupayakan apa yang disebut dengan Masjid Tanggap Bencana. Nah, di Pamanukan pun dan di Subang secara keseluruhan, kita melihat ada gerakan anak-anak muda yang memang cekap tanggap dalam menanggapi bencana ini. Ini penting bagi kita, melibatkan generasi milenial untuk terus hadir, mengawal agar terjadi bencana-bencana ini tidak hanya sekedar disikapi secara reaktif, tetapi juga proaktif, sistematis, dan tentu soal mitigasi bencana menjadi kata kunci yang lain. Nah, sekarang hari ini, saya pun turun di Majalengka. Di sana ada banjir besar di beberapa tempat yang justru terjadi ada di sekitar bantaran-bantaran sungai. Pertama, ada yang namanya Anjun, Kadipaten. Ada 3 rumah hancur dan kita punya komitmen untuk memperbaiki rumah itu. Lalu kita pun melihat ada perlunya untuk kembali revitalisasi sungai-sungai yang terjadi di sana sehingga tidak menjadikan masyarakat menjadi korban ketika luapan terjadi. Ini kita lihat di sana. Nah, lalu kita datang juga ke daerah Kertajati. Saya sangat mengapresiasi Nahdlatul Ulama MWC Kecamatan Kertajati yang menggalang semangat kebersamaan gotong royong. Tetapi kritik NU ini menjadi penting karena di sana ada proyek nasional Bandara Kertajati. Mereka mengingatkan bahwa dulu ada rawa di sana, ada sungai juga yang itu ternyata tidak selesai. Maka terjadilah resapan-resapan yang terganggu, terjadilah sungai-sungai yang tidak optimal, dan yang terjadi adalah banyak sekolah, pesantren, sawah-sawah yang menjadi korban. Kritik Nahdlatul Ulama terhadap pembangunan infrastruktur yang mengabaikan kelestarian alam, kearifan lokal, dan juga masyarakat ini menjadi penting dan harus didengarkan. Tidak mungkin infrastruktur itu kuat kalau kita membiarkan kearifan lokal dan atau yang ada dalam masyarakat itu terjadi. Kita pun datang ke Putri Dalem. Di sana sekali lagi kita katakan bahwa perlu pemerintah Provinsi Jawa Barat turun tangan dan juga mengusulkan kepada Kementerian PUPR terutama yang bagian irigasi dan tanggul-tanggul sungai agar memperbaikinya. Jangan sampai terjadi lagi karena mempet maka terjadilah meluap sungai itu. Lalu kita pun datang ke satu tempat di Wonosalam. Di sini penting karena ada satu blok namanya Muara. Di blok Muara itu 180 kakak menjadi korban dan padahal di sana ada potensi besar untuk lalu kita menguatkan kembali tanggul Cimanuk. Kita tidak ingin di sana ada potensi wisata dan sebagainya dihancurkan hanya karena kita tidak peduli terhadap luapan air yang terjadi itu. Yang terakhir, kita pun datang ke Ampel. Di sana ada abrasi yang lumayan kuat dari pertemuan 2 sungai, Cimanuk dan juga pertemuan 1 sungai lagi. Nah, kita ingin bahwa semua pemerintah baik Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, juga pusat untuk punya kepedulian. Ingat bahwa bencana ini tidak hanya kita tanggapi secara reaktif,
tetapi kita akan hadapi secara proaktif, membangun sistem yang baik, sinergitas koordinasi yang baik, dan juga mengajak masyarakat untuk menanami kembali terutama bantaran-bantaran sungai itu dengan tumbuhan yang menguatkan sehingga tidak terjadi abrasi dan longsor. Petiper, sukun, dan sebagainya adalah tawaran bagi kita semuanya. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Majalengka lewat BPBD, kepada Kemensos, dan juga kepada BNPB, Pak Doni dan kawan-kawan atas bantuannya. Dan tentu saya sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa akan selalu terus mendampingi, melayani masyarakat agar masyarakat selalu terselamatkan jiwanya, raganya, pikirannya, ide-idenya, dan semua hal. Sekali lagi, bersama PKB kita akan terus membangun Indonesia yang lebih baik, yang jauh dari bencana dan juga wabah yang terjadi ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.